pelecehan terhadap kekasihnya Novena Wijaya yang mencuat pada tahun 2016, memaksanya untuk mundur dari jabatannya sebagai wakil kepala staf Kapolda Lampung. Namun Krisna maupun Novena mengakui bahwa hal tersebut tidak pernah terjadi dan meyakini bahwa ada pihak-pihak yang sengaja memfitnah dirinya untuk kepentingan mereka sendiri. Sejak saat itu karirnya terhenti. Karirnya tampaknya masih tetap berjalan di tempat. Padahal jika dilihat, untuk seorang Krisnamurti seharusnya saat ini bisa menempati jabatan lebih tinggi dari yang sekarang, dengan pangkat brigadir atau brigjen. Hal yang sama terjadi pada Ferdi Sambo. Lantaran kasus penembakan Brigadir J, nama AKP Rita Yuliana juga terseret dalam kasus ini. Rita Yuliana dikabarkan menjadi orang ketiga dalam pernikahan Irjen Ferdi dan Putri Chandrawati. Kasus penembakan Brigadir J membuat jabatannya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan dan Pengamanan Kepala Bidang Propam terpaksa harus dicopot oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo. Bahkan, jenderal dengan 2 bintang tersebut kini dipecat secara tidak hormat. Jenjang karir. Setelah lulus dari Akademi Kepolisian, Krisnamurti memulai karirnya dengan menjadi Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Karirnya mulai menanjak setelah mengolah TKP untuk mengungkap pembunuhan. Saat diangkat menjadi Kepala Badan Reserse Polres Pemalang, ia juga mampu mengungkap kasus pencurian. Namun akhirnya kembali ke Akademi Kepolisian dan magang sebagai petugas kebersihan selama 3 tahun. Pada tahun 1996, Krisna yang saat itu seorang letnan dikirim ke Bosnia dalam keadaan konflik antara Kroasia dan Serbia yang terpecah. Ia diminta bekerja sebagai anggota Polri dan bertugas di jajaran PBB. Ketika Krisna kembali ke kampung halamannya, setahun kemudian ia diangkat menjadi Kepala Badan Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya. Pada tahun 2000, Krisna menjadi lulusan terbaik PT IKA yang semakin membawa namanya menjadi besar, sehingga ia diangkat menjadi Asisten Komisaris Polisi atau AKP dan ditempatkan sebagai asisten pribadi Komisaris Polisi Metro Jaya. Tak lama kemudian, ia dipromosikan menjadi Kapolsek Penjaringan Jakarta Utara selama 3,5 tahun dan kemudian menjadi Kapolri atau Kompol. Pada usia 30 tahun, ia menjabat sebagai Wakil Kapolres Depok hingga tahun 2009. Lalu ia mendaftar di lembaga pendidikan untuk melanjutkan sekolah kepemimpinan di Singapura dan Australia. Krisna kemudian dikirim ke Sudan untuk membangun sistem keamanan berbasis standar internasional. Krisna semakin tenar saat menjabat sebagai Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Selanjutnya pada tahun 2017, ia kembali dipromosikan sebagai Div Hubinter Polri sampai saat ini. Selama periode 2015 hingga 2017, kasus utama yang pernah ditanganinya adalah kasus bom bunuh diri Sarinah Tamrin dan kopi sianida Mirna Salihin. Krisna dianggap berhasil dan berprestasi. Sementara itu, meski pernah menjadi bawahan dari Krisnamurti, Ferdi Sambo dikenal sebagai salah satu perwira tinggi Polri yang memiliki karir cukup melejit. Itu terlihat sejak berada di Polri pada tahun 2012, yang kemudian ia dipromosikan dari Reskrim Polres Jakarta Barat menjadi Kapolda Purbalingga, Jawa Tengah. Setahun kemudian, Ferdi dipindahkan lagi ke Kapolsek Brebes. Lalu pada tahun 2015, setelah 3 tahun di Jawa Tengah, Ferdi pindah ke Polda Metro Jaya sebagai Wadi Reskrim. Tak lama kemudian, Ferdi ditawari posisi lain. Tahun 2016 menjabat sebagai Wakil Direktur 4 di Tipidum Bareskrim Polri. Ferdi kemudian dipercaya sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri pada tanggal 8 Terus diberantakin semuanya, gimana mau beresinnya, Kak? Mas Lintang mau mandi jam berapa, Mas? Mak, cepat, ayo. Cepat. Jangan dibanting-banting, Kak.
tahu.